Pujian yang dilontarkan kepada Badan Intelijen Negara kepada Prabowo Subianto dianggap kurang tepat meski bermaksud baik. Terlebih, pujian-pujian tersebut dilontarkan di ruang publik. Kami akan bahas bersama dengan Arief Poyono, politisi Partai Gerindra, dan Hairul Fahmi, peneliti Militer Institute for Security and Strategic Studies. Pak Fahmi, Pak Arief, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Selamat malam, Mas Egan. Ya, baik. Saya ke Pak Arief dulu deh. Pak Arief, menurut Anda makna dari sebagian aura Jokowi yang sudah pindah ke aura ke Prabowo begitu ya, dimaknai seperti apa sih oleh Anda? Pak Arief, mohon maaf suaranya belum terdengar, mungkin masih di mute di situ. Halo? Iya, oke, baik, baru terdengar. Silakan Pak Arief. Kalau menurut saya sih pernyataan Pak Budi Gunawan itu biasa ya dan tidak terlalu istimewa. Artinya itu kan kalau saya lihat itu sebagai pembicaraan pembukaan lah ketika dia memberikan sambutan pada acara yang ada di Papua tersebut. Tetapi memang kalau dimaknai lebih dalam lagi, ya bisa saja, ya artinya memang Pak Budi Gunawan ini kan Kepala Badan Intelijen Negara, sudah pasti tahu jauh-jauh hari informasi tentang bagaimana Prabowo ini adalah tokoh yang memang paling potensial akan memenangkan Pilpres di 2024. Apalagi kan di situ juga dikatakan sering diajak Pak Jokowi dalam kegiatan-kegiatan. Sah saja mengatakan bahwa auranya sebagian sudah pindah auranya Pak Jokowi ke Pak Prabowo, ya. Artinya ini juga tidak bisa disebut sebagai akan jadi presiden Prabowo-nya karena kan baru setengah. Ya kan belum 51%. Ya kan artinya ini tetap harus dijaga oleh seluruh kader Gerindra dan seluruh tim pemenangan Pilpres nanti agar auranya Jokowi itu nantinya bisa nyampe lebih dari 60%. Oke, Pak Arief. Ya kan kalau sebagian kan dari sebagiannya lagi kita nggak tahu kemana. Oke, Pak Arief, saya perhatikan Anda sedang menggunakan background latar belakang Pak Jokowi ya, ketika sedang menggunakan pakaian raja begitu. Ada maksud tertentu Anda menggunakan background ini, Pak Arief? Maksudnya ini saya ingin mengasosiasikan Pak Jokowi itu sekarang ini bagaikan seorang cerita pada kerajaan Pajang ya, yaitu Sultan Hadiwijaya yang pada saat akan lengser ke Prabon. Ya, di mana dia mempunyai 3 orang pilihan yang nantinya untuk menggantikan dia. Ada mantunya, ada putranya sendiri, putra kandungnya. Mantunya itu namanya Arya Pangiri, ya. Terus anaknya itu bernama Pangeran Benowo dan anak angkatnya itu bernama Sutowijoyo. Ya, kalau salah memilih, maka jalannya adalah Pajang runtuh. Itulah yang dilakukan, yang terjadi di cerita Babat Pajang. Nah kalau misalnya Pak Budi Gunawan ini bisa saya asosiasikan itu dia sebagai Ki Juru Mertani, yaitu seorang mantan Senopati Majapahit yang juga membantu Hadiwijaya di dalam melakukan mengalahkan Aryo Penangsang dan mendirikan Pajang, yang tugasnya juga sebagai telik sandi Ki Juru Mertani itu. Yang pada akhirnya nantinya Ki Juru Mertani justru berbelok memerangi Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Ya. Jadi sang Senopati memilih pengganti yang tepat untuk Pak Jokowi adalah Pak Prabowo begitu ya, Pak Arief ya? Ya, saya nggak bisa bilang tepat begitu. Artinya kan baru sebagian. Ya kan kayak dulu waktu di Pajang itu kan kira-kira menurut Sultan Hadiwijaya dalam tanah Babat Pajang itu mantunya yang paling cocok untuk ganti dia. Maka terjadilah perebutan kekuasaan di Pajang itu yang akhirnya membuat Pajang hancur, lahirlah Mataram baru.
yang disebut yang dipimpin oleh Panembahan Senopati, yaitu Danang Baik. Sutawijaya yang membunuh Aryo Penangsang. Nah, Aryo Penangsang itu dulu suka naik kuda, ya kan, kudanya itu sakti banget Aryo Penangsang Baik, itu. saya ke Pak Fahmi ya, Pak Arief ya. Kalau Pak Fahmi sendiri memaknainya seperti apa nih? Kalau pernyataan seorang Kabin ya mengatakan bahwa sebagian aura Jokowi pindah ke Prabowo, Pak Fahmi, silakan. Iya, saya kira kalau sebagai pribadi ya boleh-boleh saja Pak Budi Gunawan menyampaikan hal seperti itu ya. Apalagi sebagai jokes, sebagai bahan candaan mungkin wajar aja. Tapi kalau disampaikan dalam kapasitasnya sebagai Kepala BIN, ya ini menurut saya sudah di luar koridor tugas dan kewenangan BIN maupun Kepala BIN ya, yang diatur melalui Undang-Undang 17 tahun 2011 tentang intelijen negara maupun Perpres 90 tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara yang juga sudah diubah dengan Perpres 79 2020. Nah, kalau mengacu ke sana ya saya kira Pak Budi Gunawan mestinya lebih berhati-hati dan memahami bahwa dirinya tidak memiliki keharusan ya untuk ikut akad bicara, apalagi di ruang publik seperti itu. Karena ya sebagai Kepala BIN tentu saja harus disadari bahwa apapun yang disampaikan itu akan berpengaruh ya untuk bagi persepsi publik begitu. Dan sebagai Kepala BIN ya saya kira beliau memang walaupun punya tanggung jawab untuk ikut memantau beragam isu yang berkaitan dengan dinamika politik, ekonomi, maupun sosial budaya, bahkan pertahanan keamanan, ya saya kira produk itu hanya wajib disampaikan pada presiden, bukan menjadi pernyataan publik gitu ya, karena kliennya presiden, kliennya BIN itu presiden bukan publik. Pak Fahmi, tapi pernyataan Kepala BIN juga diikuti dengan mendoakan kesehatan dan kesuksesan Prabowo di kontestasi 2024. Sangat jelas ya berarti ya, Pak Fahmi ya? Ya saya kira ya itu bagi publik ya ada upaya bagi publik ada kesan ini upaya membangun persepsi gitu ya. Tapi makanya saya kira kalau sebagai pribadi ini nggak ada masalah gitu ya. Sebagai gimmick di atas panggung gitu nggak ada masalah. Tapi ini kan pernyataan ini disampaikan sebagai Kepala BIN ini yang saya kira memang perlu berlebih berhati-hati lah. Oke, kenapa kemudian seorang Kabin harus mengendorse Prabowo Subianto? Kita akan bahas itu saja. Pemirsa dan kemana-mana kami akan kembali bersama kami di Prime Time News. Saya kembali ke Pak Arief. Pak Arief, tadi Anda sempat menyampaikan jangan sampai ada yang salah pilih. Ini maksudnya salah pilih itu ditujukan kepada siapa, Pak Arief? Artinya kepada Pak Jokowi, ya kan? Jangan sampai kan Pak Jokowi kan semua mendukung bakal calon capres, ya kan? Memberikan dukungan lah ke siapa saja kan, banyak kan? Tak ke Ganjar, tak ke siapa saja. Artinya kan ini jangan sampai salah pilih, ya kan? Artinya kan nanti kan penentuan terpilih atau tertidaknya itu kan pada rakyat. Makanya kalau saya bilang pernyataannya Pak Budi Gunawan mengatakan auranya Pak Jokowi sudah pindah sebagian ke Pak Prabowo ya, itu sih pernyataan gimmick saja ya. Ya gimmick saja, tidak terlalu politis, juga tidak menyimbolkan sebuah dukungan kepada Pak Prabowo, karena sampai hari ini kan Gerindra sama PDIP juga belum ada kesepakatan untuk mengusung siapa capresnya, siapa wapresnya, dan belum ada juga kesepakatan berkoalisi dalam Pilpres 2024. Hanya baru sekedar komunikasi. Tetapi dengan pernyataannya Pak Budi Gunawan bahwa aura Pak Jokowi berpindah karena Pak Prabowo sering berjalan-jalan sama Pak Jokowi, saya pikir itu normal. Dan saya rasa Pak Budi Gunawan juga mempunyai informasi yang valid bahwa Pak Prabowo itu adalah capres terkuat hari ini. Gitu loh, terkuat, dan dari gambaran sering diajak-ajaknya oleh Pak Jokowi, artinya memang Pak Jokowi lebih menginginkan Prabowo sebagai penerusnya dibandingkan tokoh yang lain. Tetapi apakah dukungan Pak Jokowi atau keinginan Pak Jokowi menjadikan Prabowo sebagai presiden nanti ditentukan di kotak suara. Karena kan kata Pak Budi Gunawan baru sebagian. Nah sebagiannya lagi kemana ini auranya Pak Jokowi? Itu yang harus kita baca arahnya ke depan. Gitu kan. Kalaupun sebagian diidentifikasikan sebagai 50%, Pak Prabowo masih butuh 1%
untuk Baik. bisa memenangkan Pilpres 2024. Oke, Pak Fahmi, kalau menurut Anda ini gimmick saja, kelakar biasa saja, ataukah memang ada tujuan tertentu sebetulnya yang disampaikan oleh Kabin mendukung Prabowo Subianto? Ya, ya saya perlu katakan bahwa pernyataan Kepala BIN Budi Gunawan ini memang tidak bisa serta-merta ya disimpulkan sebagai bentuk dukungan ya lembaga intelijen negara terhadap Pak Prabowo. Ya. Saya sebenarnya lebih melihat pernyataan macam ini sebagai ya semacam Candaan gitu ya. kegenitan mungkin ya, bergenit-genit lah sekali-sekali gitu ya, untuk terlibat dalam isu yang sedang banyak diperbincangkan, termasuk oleh sejumlah pejabat lain dalam pemerintahan. Nah, masalahnya memang sulit ya untuk tidak mengaitkan pernyataan semacam itu dengan perannya sebagai bagian dari komunitas intelijen ya, yang punya kapasitas untuk melakukan upaya pengumpulan informasi, propaganda, penggalangan gitu ya, kemudian pembentukan persepsi maupun kontra intelijen ya. Nah, ini yang saya kira membantu persepsi publik yang sedemikian rupa. Karena itu kalau mengacu pada mekanisme yang diatur undang-undang dan perpres dan untuk supaya polemiknya berakhir gitu ya, ya dipanggil saja untuk menjelaskan dan mengklarifikasi apakah pernyataan itu serius Pak Fahmi. atau sesuatu yang sekedar gimmick panggung saja gitu. Saya rasa Pak sih Fahmi, pernyataannya Pak Budi Gunawan biasa ya, tidak perlu dipanggil ke DPR atau apa ya. Itu semacam apa ya, ya intermezzo lah di dalam panggung. Jangan kelihatan Pak Budi Gunawan tuh selalu serius. Ternyata kan Pak Budi Gunawan juga orangnya terbuka, humoris, ya kan. Karena itulah pantas dia itu memang orang yang sangat ahli di dalam melakukan komunikasi atau mediasi dengan segala tokoh. Artinya dia membuka memecahkan kebungkaman lah dalam acara itu, biar mengeluarkan gelak tawa. Nah, itulah profil ya saya rasa dari Pak Budi Gunawan yang memang orangnya sangat asik ya. Saya melihatnya sih itu bukan dukungan full dari Pak Budi Gunawan atau institusinya kepada Pak Prabowo ya, tetapi bisa dikatakan sebagai intermezzo, juga bisa dikatakan sebagai hasil analisis dari Badan Intelijen bahwa sebagian pendukungnya Pak Jokowi ini sekarang sudah mulai kesemsem sama Pak Prabowo, atau auranya Pak Jokowi ini sebagian sudah ada di Pak Prabowo. Kan Pak Budi Gunawan tidak memberikan dukungan, hanya semoga sehat dan selamat. Berarti pernyataan dari Kepala BIN ini memang berdasarkan data intelijen ya, Pak Fahmi ya? Ya, itu kan kita tebak-tebakan berarti kalau apakah itu data intelijen atau bukan. Tapi yang jelas ini kan kita bisa pahami bahwa sebagai Kepala BIN ya, dia memang punya tanggung jawab untuk ikut memantau beragam isu tadi yang saya katakan berkaitan dengan dinamika politik, ekonomi, sosial budaya, bahkan HANKAM. Tapi masalahnya adalah dia sebenarnya hanya wajib atau harus melaporkan hal itu pada presiden, bukan pada publik gitu ya, bukan juga bicara di depan publik. Kalaupun toh bicara di depan publik, seorang Kepala BIN ya biasanya yang disampaikan ya hal-hal yang bersifat mitigasi, peringatan dini ya artinya hal-hal yang tidak mempengaruhi persepsi publik, karena itu bagian dari kerja-kerja intelijen yang mestinya berada di bawah permukaan, senyap, rahasia, ya kan begitu. Karena kalau itu dimunculkan di permukaan, justru, nah ini kita harus ingatkan untuk berhati-hati, karena Pak Fahmi, pekerjaan yang kemudian negara di lingkungan yang negara yang demokratis seperti ini harus tetap berada dalam koridor hukum, koridor HAM, dan kesepakatan menjaga komitmen kita terhadap demokrasi itu. Oke, baik. Pak Fahmi, ada yang kemudian mengatakan begini, jangan-jangan memang intelijen itu digunakan oleh politik praktis selama ini. Bisa begitu? Ya, kita tidak bisa menyimpulkan seperti itu, karena tadi saya katakan bahwa kerja intelijen ini di bawah permukaan ya, senyap, rahasia, ini ciri khasnya gitu ya. Jadi kalaupun ada rumor-rumor seperti itu tentu sesuatu yang sulit untuk dibuktikan dan dipastikan kebenarannya gitu ya. Tapi itu makanya kita harus ingatkan, karena jangan sampai ya pernyataan-pernyataan yang dipublikasikan kemudian juga ikut memperkeruh situasi atau justru
mengganggu ya Oke. proses kontestasi elektoral yang sedang berjalan ini gitu loh. Ya. Oke. Itu Saya ke yang Pak Arief. Pak Arief, kita harus hati-hati. Pak Arief, elektabilitas Prabowo Subianto selalu 3 teratas lah ya. Apakah memang hal-hal semacam ini yang dibutuhkan oleh Partai Gerindra supaya menaikkan elektabilitas dari Prabowo Subianto? Sangat dibutuhkan sih, sangat ya. Tapi artinya kan ini sebuah penilaian yang sangat aktual ya dari Kepala BIN, bahwasanya Kepala BIN tidak mengatakan tentang elektoral sebenarnya, tetapi hanya melihat sisi dari sosiologi hubungan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini makin hari makin merapat. Ya kan? Ini juga ada positifnya, karena sampai hari ini kan masih ada yang namanya politik identitas atau kebencian atau pengaruh-pengaruh dari politik 2019. Artinya Pak Budi Gunawan di sini juga pernyataannya bisa mengademkan bahwa ternyata seorang Prabowo dan Jokowi itu bisa bersatu. Artinya bisa sama-sama membangun negeri ini. Ya, artinya tidak ada lah unsur, saya melihat sih pernyataan Pak Budi Gunawan tidak ada unsur politiknya sama sekali. Lebih kepada unsur pembukaan intermezzo, kalaupun ada politiknya ya tujuannya untuk menjadi Indonesia lebih damai lah. Artinya bahwa Prabowo dan Jokowi ini bisa dijadikan contoh. Dua tokoh yang tadinya berbeda, terus bisa sama-sama bersatu membangun Indonesia. Nah itulah tugas BIN yang juga harus menjaga persatuan NKRI. Nah itu sudah dilakukan oleh Pak Budi Gunawan dalam beberapa kali kan. Nah, artinya kan di sini bukan dukungan penuh BIN kepada Prabowo tidak, tetapi hanya menganalisa bahwa dua kubu yang berbeda pada waktu itu bisa bersatu membangun bersama. Nah inilah politik yang kita inginkan, artinya panas di belakang, di depan, ke depan bisa membangun bersama. Oke, baik, kita akan tunggu nanti ya, apakah perlu klarifikasi atau tidak dari Budi Gunawan selanjutnya. Terima kasih Pak Arief, terima kasih Pak Fahmi telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.